Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspita Satyawati, pengajar mata pelajaran jurnalistik dakwah di ILS Taruna Panatagama Putri, Yogyakarta. Jadi terkait dengan proses belajar santri-santri jurnalistik ya, mengingat jurnalistik itu apa sih? Jurnalistik itu kan semacam proses pengumpulan bahan informasi, kemudian penulisan berita, penyuntingan hingga tayangnya di media. Kemudian kalau kita bicara jurnalistik ini kan terkait dengan kewartawanan, surat kabar, pemberitaan ya. Yang pasti kita ketahui bahwa aktivitas jurnalistik tentunya aktivitas yang praktis. Nah, karena sifatnya praktis, maka kalau anak-anak atau santri kami itu belajar tentang jurnalistik, itu tidak hanya belajar tentang teorinya, tetapi juga sekaligus prakteknya. Jadi kita coba pakai metode belajar learning by doing lah ya. Jadi setelah belajar teorinya, kita juga sekaligus prakteknya. Jadi misalnya kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana sih bikin karya jurnalistik, salah satunya bikin artikel pendek sejenis tulisan untuk rubrik surat pembaca misalnya. Nah, setelah kita belajar itu, kita langsung praktek bikin tulisan itu, bahkan nggak sekedar bikin ya, kita juga coba kirimkan ke media massa. Demikian pula saat ini kita lagi belajar tentang bikin artikel atau tulisan opini yang panjang itu ya. Nah, di situ kan kalau kita bikin tulisan opini itu kan setidaknya ada 7 langkah tuh ya bikin tulisan opini. Dari mulai kita cari ide, kemudian menetapkan angle, habis itu kita kumpulkan bahan tulisan, keempat kemudian bikin kerangka, kelima menulis, keenam menyunting, ketujuh baru dipublish, tayang di media kan begitu. Nah, setelah selesai beberapa langkah, misalnya kemarin kita sudah belajar bagaimana sih cara mencari ide, kemudian dari ide yang didapatkan itu kita tetapkan sebuah angle atau sudut pandang tulisan. Nah, setelah kita belajar itu, kita langsung praktek. Kita coba cari ide yang ada di sekitar kita, terutama hal aktual, kemudian dari situ kita tetapkan angle. Nah, kita dari belajar itu langsung praktek biasanya. Apa ya pentingnya belajar jurnalistik? Wah, ini kalau ditanyakan sejauh mana pentingnya, apalagi hari ini belajar jurnalistik itu sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena pertama, kita itu seorang muslim atau muslimah, di mana setiap muslimah di pundaknya itu ada beban atau kewajiban dakwah untuk apa? Untuk berdakwah, menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, dalam kerangka ini, jurnalistik itu bisa menjadi salah satu sarana atau alat kita untuk berdakwah. Kenapa? Karena dakwah itu kan sebenarnya cuma dua ya. Kalau nggak dengan lisan, dengan tulisan. Kalau nggak dengan tulisan, dengan lisan. Nah, jurnalistik itu bisa menjadi salah satu sarana kita menuliskan pendapat kita, komentar kita, pandangan, pemikiran, gagasan tentang ajaran Islam, kebaikan-kebaikannya, dan sebagainya. Kemudian bisa kita sebarkan lewat media massa. Kemudian yang kedua, kenapa ini ilmu yang penting untuk kita kuasai? Karena hari ini kita tinggal di era teknologi informasi, teknologi komunikasi yang sedemikian pesat. Begitu banyak media-media yang dihadirkan hari ini, termasuk media-media sosial, sehingga sangat sayang kan ya kalau misalnya dengan begitu banyak media tidak kita manfaatkan untuk berdakwah. Nah, maka pentingnya dalam rangka dakwah lewat tulisan, kita perlu mempelajari ilmu jurnalistik, teknik-teknik cara membuat karya jurnalistik yang seperti apa. Nah, sehingga di pondok pesantren kami itu coba kita ajarkan kepada para santri. Ya, jadi selama proses pembelajaran kami ya, ada dua aspek dari jurnalistik yang setidaknya kami pelajari. Yang pertama aspek paradigmatis, kemudian yang kedua aspek teknis. Aspek paradigmatis itu meliputi misalnya apa sih jurnalistik itu, kemudian jurnalistik dakwah itu gambarnya seperti apa. Terus peran jurnalis muslim bagi perkembangan penyebaran agama Islam. Kemudian
urgensi pentingnya kita melakukan aktivitas jurnalistik di era sekarang gitu. Nah, kemudian setelah kita belajar tentang aspek paradigmatis, kita juga belajar aspek teknis. Jadi bagaimana menghasilkan karya-karya jurnalistik yang sesuai dengan kaedahnya. Nah, ada beberapa teknik yang coba saya bagi ke santri-santri di Panatagama. Misalnya teknik membuat artikel atau tulisan opini, baik artikel secara pendek yang ini untuk konsumsi kayak di rubrik surat membaca, kemudian untuk rubrik artikel atau tulisan opini yang panjangnya sekitar 3.500 sampai 6.000 karakter bit space itu ya. Nah, kemudian kita juga belajar teknik untuk menulis berita ya, sekaligus kalau misalnya santri-santri itu punya kegiatan atau aktivitas, nah bisa itu kemudian dibikin semacam reportasenya, diolah jadi berita, nah itu bisa dipublish seperti itu. Kalau kemudian ditanya apa sih output belajar jurnalistik, jelas kita ingin santri-santri di Panatagama Putri itu bisa menghasilkan karya-karya jurnalistik yang harapannya sekali lagi tadi bahwa karya jurnalistik ini menjadi sarana bagi kita untuk menyebarkan agamanya Allah. Nah, sehingga kalau kemarin sudah banyak belajar tentang teknik membuat beberapa karya jurnalistik ya, kayak bikin berita, tulisan opini. Nah, harapannya ya anak-anak bisa membuat tulisan semacam itu, kemudian coba untuk dikirimkan di media-media yang sesuai dengan visi kita tentunya, yang harapannya ya nanti bisa tayang sehingga membuat mereka termotivasi untuk membuat karya jurnalistik yang lebih baik lagi. Kalau terkait profesi apa sih yang bisa digeluti setelah orang itu belajar tentang ilmu jurnalistik? Ya namanya juga belajar jurnalistik ya. Maka tentunya akan membuat orang itu bisa menjadi seorang jurnalis. Nah, jurnalis itu kan kalau dari sisi praktisnya kan macam-macam ya. Ada bisa menjadi seorang reporter berita, atau dia menjadi penulis artikel atau penulis tulisan opini. Kemudian bisa juga menjadi editor di media-media atau jadi redaktur di media seperti itu. Baik, demikian pemirsa dimanapun Anda berada, selayang pandang tentang mata pelajaran jurnalistik yang kami ajarkan di ILS Taruna Panatagama Putri Yogyakarta. Semoga bermanfaat bagi Anda semua, dan kalau Anda tertarik ingin belajar bersama santri Panatagama, silahkan bergabung dan mendaftar untuk belajar bersama di pondok pesantren ini. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.